Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi aplikasi fungsi tan linear dalam ekonomi dan bisnis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eka Tut Alit Buana Saputra, absen 17 dengan NIM 20075211774. Dan teman saya Ida Ayu Agung Tirtawati, absen 32, NIM 20075212271. Dan yang ketiga, Ana Agung Sagung Hindi Astina Saraswati, absen 33 dengan NIM 20075212283. Materi yang pertama adalah fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Contoh 6 strip 1. Fungsi permintaan dan penawaran sejenis barang adalah QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. QS sama dengan 3P kuadrat min 11. Tentukanlah kuantitas dan harga keseimbangan pasar. Yang A, buatlah grafik fungsi permintaannya. B, buatlah grafik fungsi penawarannya. Dan C, tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Penyelesaian. A, grafik fungsi permintaan. Di sini kita memiliki dua cara. Untuk cara yang pertama adalah QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. Menjadi A sama dengan min 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan 9. Pertama, sumbu simetri adalah P sama dengan min B per 2A sama dengan min 0 per 2 kali min 2 sama dengan 0. Kedua, titik puncak fungsi adalah kurung buka P sama dengan min B per 2A. QD sama dengan min D per 4A. Kurung tutup. Sama dengan 0,9. Yang ketiga, titik potong fungsi dengan sumbu Q diperoleh bila P sama dengan 0. Jadi QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9 menjadi QD sama dengan min 2 kali 0 kuadrat plus 9 sama dengan 9. Jadi titik potong kurva dengan sumbu QD adalah 0,9. Yang keempat, titik potong fungsi dengan sumbu P diperoleh bila QD sama dengan 0. QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. 2P kuadrat sama dengan 9. P kuadrat sama dengan 9 per 2. P1 per 2 sama dengan akar 9 per 2. P1 sama dengan 2,12. Dan P2 sama dengan min 2,12. Yang D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 kuadrat min 4 kali min 2 kali 9. Sama dengan 72 lebih besar daripada 0. Jadi, ini memiliki dua akar, P1 dan P2, dan fungsi memotong sumbu P di dua titik. Jadi, titik potong kurva dengan sumbu P adalah titik 2,12, 0, dan min 2,12, 0. Untuk grafik dari fungsi permintaannya bisa kita lihat pada slide ini, yaitu P1 dengan 2,12 berada di sebelah kanan dan P2 min 2,12 berada di sebelah kiri. Dan titik potong kurva dengan sumbu QD berada di atas dengan 0,9. Dan cara yang kedua adalah dengan mengingat sifat fungsi permintaan, dan demikian juga untuk fungsi penawaran. Hanya kurva atau segmen penggalan garis atau kurva yang terletak pada kuadran pertama yang bermakna dalam analisis ekonomi. Maka dari itu akan lebih mudah membuat grafik fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran dengan bantuan tabel hubungan atau pasangan nilai Q dan P berdasarkan atas nilai Q dan P yang memenuhi fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran tersebut. Agar lebih jelas, perhatikan penyelesaian berikut ini. QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. P
ada nilai 0, 1, 2, dan 2,12. Q-D terdapat nilai 9, 7, 1, dan 0. Pi dan Q-D, jadi kita masukkan saja nilainya 0,9, 1,7, 2,1, dan 2,12,0. Untuk gambar grafiknya bisa kita lihat pada slide ini, yaitu sama saja dengan yang pertama. Selanjutnya yang B, grafik fungsi penawaran. Di sini juga memiliki dua cara. Untuk cara yang pertama, Qs sama dengan 3P kuadrat min 11 menjadi A sama dengan 3, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 11. Yang pertama, sumbu simetrinya adalah P sama dengan min B per 2A sama dengan 0 per 2 kali 3 sama dengan 0. Yang kedua, titik puncak kurva adalah P sama dengan min B per 2A, Qs sama dengan min D per 4A sama dengan 0, min 11. Yang ketiga, titik potong kurva dengan sumbu Qs bila P sama dengan 0 dan didapat 0, min 11. Yang keempat, titik potong kurva dengan sumbu P bila Q sama dengan 0 diperoleh Qs sama dengan 3P kuadrat min 11. 0 sama dengan 3P kuadrat min 11. Untuk mencari D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 3 min 11 sama dengan 132, lebih besar daripada 0. Jadi kurva tersebut memotong sumbu P di dua titik. 3P kuadrat sama dengan 11. P 1,2 sama dengan kurang lebih 11 akar 11 per 3 sama dengan kurang lebih 1,82. Jadi titik potong kurva fungsi dengan sumbu P adalah titik min 1,82,0 dan 1,82,0. Dan cara yang kedua adalah Qs sama dengan 3P kuadrat min 11. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai saja. Hubungan nilai P dan Qs. P mempunyai nilai 1,82, 2, dan 4. Qs 0, 1, dan 37. P dan Qs sama dengan, kita tinggal masukkan saja kedua nilai tersebut. 1,82, 0, 2,1, 4,37. Untuk grafiknya bisa kita lihat pada slide. Dan selanjutnya adalah C, keseimbangan pasar akan terjadi bila Qd sama dengan Qs, yaitu min 2P kuadrat plus 9 sama dengan 3P kuadrat min 11. 5P kuadrat kurang 20 sama dengan 0. P kuadrat min 4 sama dengan 0. P kuadrat sama dengan 4. P 1,2 sama dengan akar 4 sama dengan kurang lebih 2. P1 sama dengan 2 dan P2 min 2. Jadi tidak bermakna secara ekonomis. Jadi PE sama dengan 2. Bila nilai P sama dengan PE sama dengan 2, disubstitusikan ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran, didapat QE. QD sama dengan min 2P kuadrat plus 9. QE sama dengan min 2 kali 2 kali 2 plus 9. Gantikan P dengan PE sama dengan 2.
QE sama dengan 1. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar adalah PE sama dengan 2 dan QE sama dengan 1. Untuk grafik ini bisa kita lihat pada slide. Untuk selanjutnya dan pada bab berikutnya, agar lebih mudah menggambarkan grafik fungsi ekonomi, akan dipakai cara 2. Contoh 6-2. Bila fungsi permintaan sejenis barang berbentuk P kali QD sama dengan 30 dan fungsi penawarannya berbentuk QS sama dengan 3P kurang 9. Tentukanlah titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium dan buatlah grafiknya. Penyelesaian. P kali QD sama dengan 30. Menjadi QD sama dengan 30 per P, yaitu fungsi pecah. QS sama dengan 3P kali 9. QS sama dengan 3P kurang 9. Keseimbangan pasar akan terjadi bila QD sama dengan QS. Jadi 30 per P sama dengan 3P kurang 9. 30 sama dengan 3P kuadrat kurang 9P. 3P kuadrat kurang 9P kurang 30 sama dengan 0. P kuadrat min 3P min 10 sama dengan 10. P min 5, P plus 2 sama dengan 0. P min 5 sama dengan 0. Jadi P1 sama dengan 5, yaitu bermakna P plus 2 sama dengan 0. Menjadi P2 sama dengan min 2, yaitu tidak bermakna. P sama dengan PE sama dengan 5. Selanjutnya substitusikan PE sama dengan 5 ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Maka akan didapat QE sama dengan titik QS sama dengan 3P min 9. QE sama dengan 3 kali 5 min 9. Gantikan P dengan PE sama dengan 5. QE sama dengan 6. Jadi titik keseimbangan pasar adalah E sama dengan PE dan QE sama dengan 5,6. Untuk gambar grafiknya bisa kita lihat pada slide. Untuk QD sama dengan 30 per P. Kita masukkan saja P tak hingga 30, 10, 5, 3, 0. Dan QD 0, 1, 3, 6, 10, dan tak hingga. P, QD, jadi kita masukkan saja kedua nilai tersebut. Tak hingga, 0, 30,1, 10,3, 5,6, 3,10, dan 0, tak hingga. Dan untuk QS sendiri, QS sama dengan 3P kurang 9. P memiliki nilai 3 dan 5, QS memiliki nilai 0 dan 6. Jadi P, QS sama dengan 3,0 dan 5,6. Untuk grafiknya bisa kita lihat pada slide. Dan untuk materi selanjutnya yaitu fungsi penerimaan, biaya dan profit akan dilanjutkan oleh rekan saya Hindi. Waktu dan sempat saya persilahkan. Pembahasan kedua adalah fungsi penerimaan, biaya, dan profit. Contoh fungsi penerimaan total sebuah perusahaan dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 200 Q dikurang 4 Q kuadrat, di mana R adalah penerimaan total dan Q adalah kuantitas barang. Pertanyaannya adalah, berapakah unit seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar diperoleh penerimaan total yang maksimum? Berapa total penerimaan maksimumnya? Penyelesaiannya adalah, yang ditanyakan adalah Q agar R menjadi maksimum. R maka
Jawabannya, R sama dengan 200Q dikurang 4Q kuadrat sama dengan min 4Q kuadrat plus 200Q. Mendapatkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga A sama dengan min 4B plus 200 dan C adalah 0. Titik puncak kurva R adalah dalam kurung Q sama dengan min B per 2A, sedangkan R sama dengan min D per 4A tutup kurung. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 200 per 2 dalam kurung min 4, sama dengan min 200 per min 8, sehingga hasilnya adalah 25. R sama dengan dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan dikurang 200 kuadrat min 4 dalam kurung min 4 dikali 0 per 4 dikali min 4 sama dengan min 200 kuadrat per 16 sehingga hasilnya adalah 2500. Titik puncak kurva R adalah P dalam kurung 25, 2500. Oleh karenanya A sama dengan min 4 kurang dari 0, maka kurva R tersebut terbuka ke bawah dan titik puncaknya disebut titik maksimum. Jadi agar perusahaan tersebut memperoleh penerimaan total yang maksimum, seharusnya berproduksi sebanyak 25 unit dan penerimaan total maksimumnya adalah 2500. Selanjutnya adalah contoh fungsi biaya total sebuah perusahaan untuk memproduksi sejenis barang. Fungsi biaya total sebuah perusahaan untuk memproduksi sejenis barang adalah C sama dengan F dalam kurung Q dikurang Q kuadrat dikurang 16Q plus 68. Pertanyaannya adalah A. Berapakah biaya tetap atau fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan? B. Berapakah seharusnya perusahaan tersebut berproduksi agar biaya total yang dikeluarkan minimum dan berapa nilai yang biaya total minimumnya? Yang C adalah gambar grafiknya. Penyelesaian untuk yang A, yang ditanyakan adalah FC. Biaya tetap diperoleh bila Q sama dengan 0 atau tidak berproduksi. Maka C sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q plus 68. Q kuadrat dikurang 16 dikali 0 plus 68, maka hasilnya adalah 68. Jadi biaya tetapnya adalah 68. Untuk yang B, yang ditanya adalah Q agar C minimum. C min maka C sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q plus 68, maka menjadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A sama dengan 1B sama dengan min 16, C, hasilnya adalah 68. Titik puncak kurvanya adalah Q sama dengan min B per 2A, sedangkan C sama dengan min D per 4A. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min dalam kurung 16 per 2 dikali 1, maka hasilnya ada 8. C sama dengan min D per 4A sama dengan kurang dalam kurung min 16 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 68 per 4 dikali 1, maka hasilnya adalah 4. Titik puncak kurva C adalah P dalam kurung 8,4. Oleh karena A sama dengan 1 lebih dari 0, maka kurva fungsi C terbuka ke atas dan titik puncak kurva disebut titik maksimum. Jadi agar biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan minimum, seharusnya perusahaan tersebut berproduksi sebanyak 8 unit dan biaya total minimumnya sama dengan 4. Selanjutnya yaitu C, gambar grafik. C sama dengan Q kuadrat dikurang 16Q plus 68, di mana 16,68 merupakan titik lainnya yang dilalui kurva fungsi. 8,4 merupakan titik puncak kurva fungsi. 0,68 merupakan titik potong kurva dengan sumbu C, sedangkan Q sama dengan 8 merupakan sumbu simetrinya. Contoh fungsi permintaan dan penawaran sejenis barang. Fungsi permintaan dan penawaran sejenis barang adalah QD sama dengan min 0,5P di plus 7 dan QS sama dengan P dikurang 2. Pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unitnya terhadap barang yang dijual. Agar pemerintah memperoleh penerimaan maksimum dan pajak atau penerimaan pajak yang maksimal, maka pertanyaannya adalah A. Berapakah total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah? Sedangkan B. Hitunglah T per unitnya. Penyelesaian.
Ki D sama dengan min 0,5P plus 7 menjadi P sama dengan min 2Ki plus 14 yang merupakan transportasi rumus. Sedangkan Ki S-nya sama dengan P dikurang 2. Penyelesaian untuk yang A, mencari sebelum pajak dan yang sesudah pajak. Untuk yang sebelum pajak adalah Ki D sama dengan min 0,5P plus 7, sedangkan Ki S sama dengan P dikurang 2. Untuk yang sudah pajak, Ki DT sama dengan min 0,5P plus 7 menjadi P sama dengan min 2Ki plus 14. Sedangkan Ki ST-nya sama dengan dalam kurung P dikurang T dikurang 2. Keseimbangan setelah pajak bila Ki DT sama dengan Ki ST adalah min 0,5P plus 7 sama dengan dalam kurung P dikurang T dikurang 2. Min 0,5P plus 7 sama dengan P dikurang T dikurang 2. Sedangkan hasilnya mendapatkan 1 sama dengan 1,5P plus 9. Substitusikan persamaan tersebut, didapatkan T sama dengan 1,5P plus 9 sama dengan 1,5 dalam kurung min 2Ki plus 14 dikurang 9 sama dengan 1,5Ki plus 21 kurang 9, sehingga hasilnya adalah 1,5Ki plus 12. Total pajak yang diperoleh pemerintah atau T sama dengan T dikali Ki sama dengan min 3Ki plus 12 dikali Ki sama dengan min 3Ki kuadrat di plus 2Ki mendapatkan T sama dengan min Ki kuadrat plus 12Ki, sehingga menjadi Y sama dengan AX kuadrat plus BC plus C. A sama dengan min 3B sama dengan 12 dan C sama dengan 0. Titik puncak kurva adalah T dalam kurung Ki sama dengan min B per 2A, sedangkan T-nya adalah min D per 4A. Ki sama dengan min B per 2A sama dengan min 12 per 2 dikali min 3 sama dengan 2. T sama dengan min D per 4A sama dengan min 12 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 0 per 4 dikali min 3, hasilnya adalah 12. Titik puncak kurva T adalah P dalam kurung 2,12. Oleh karena A sama dengan min 3 kurang dari 0, maka kurva fungsi T terbuka ke bawah dan titik puncaknya disebut titik maksimal. Jadi pajak total maksimum yang diperoleh penerima sebesar 12. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah T. Mendapatkan Ki sama dengan 12, sehingga menjadi T sama dengan T dikali Ki, 12 sama dengan T dikali 2, sehingga T mendapatkan 6. Jadi besar pajak per unit T yang dikenakan pemerintah terhadap penerimaan yang maksimum dari pajak sama dengan 6. Contoh seorang produsen menghadapi fungsi permintaan konsumen terhadap barangnya mengikuti fungsi Ki D sama dengan min 0,2P plus 20. Biaya total untuk memproduksi barangnya mengikuti fungsi C sama dengan H dalam kurung Ki sama dengan 50 plus 25 Ki. Pertanyaannya adalah A. Tentukanlah kuantitas produk yang menghasilkan keuntungan maksimum dan keuntungan maksimumnya. B. Tentukanlah harga jual per unit agar diperoleh keuntungan yang maksimum. C. Buatlah grafik fungsi keuntungan terhadap Ki. Penyelesaiannya untuk yang A yang ditanyakan adalah Ki agar keuntungan Pi menjadi maksimum. Pi maka Ki D sama dengan min 0,2P plus 20 menjadi P sama dengan 100 dikurang 5Ki yang merupakan transportasi rumus. C sama dengan H dalam kurung Ki sama dengan 50 plus 25Ki. R sama dengan F dalam kurung Ki sama dengan Ki P sama dengan Ki dalam kurung 100 dikurang 5Ki. Maka R adalah 100Ki dikurang 5Ki kuadrat sama dengan min 5Ki kuadrat plus 100Ki. Fungsi keuntungan atau fungsi labanya, Pi sama dengan R dikurang C. Pi sama dengan dalam kurung min 5Ki kuadrat plus 100Ki dikurang dalam kurung 50 plus 25Ki sama dengan min 5Ki kuadrat plus 75Ki dikurang 50. Keuntungan maksimumnya adalah Pi sama dengan min 5Ki kuadrat plus 75Ki dikurang 50, sehingga mendapatkan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A sama dengan min 5, B sama dengan 75 dan C sama dengan min 50.
Titik puncak kurva Pi adalah dalam kurung Q sama dengan min B per 2A, sedangkan Pi sama dengan min D per 4A. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 75 per 2 dikali min 5, hasilnya adalah 7,5. Pi sama dengan min D per 4A, sama dengan 75 kuadrat dikurang 4 dikali min 5 dikali 50, per 4 dikali min 5. Sama dengan dikurang 5625 dikurang 1000 per min 20, sama dengan 231,25. Oleh karena A sama dengan min 5 kurang dari 0, maka kurva fungsi Pi membuka ke bawah dan titik puncaknya disebut titik maksimum. Jadi kuantitas produk yang menghasilkan keuntungan laba yang maksimum sebanyak 7,5 unit barang. Keuntungan maksimum sama dengan 62,5. Yang B adalah yang ditanyakan adalah P. P sama dengan 100 dikurang 5Q sama dengan 100 dikurang 5 dalam kurung 7,5 sama dengan 2,5. Jadi harga jual per unit agar diperoleh keuntungan maksimum sama dengan 62,5. Yang C adalah gambar grafik. Pi sama dengan min 5Q kuadrat plus 75Q sama dengan 50. Yang pertama itu titik potong kurva dengan sumbu Pi, yang kedua adalah titik puncak kurva, yang ketiga titik lainnya yang dilalui kurva, 4 titik potong kurva dengan sumbu Q, dan yang kelima sumbu simetri dengan Q sama dengan 7,5. Selanjutnya adalah contoh fungsi laba sebuah perusahaan diperkirakan berbentuk fungsi kuadrat seperti berikut. Pi sama dengan F dalam kurung Q sama dengan AQ kuadrat plus C dalam kurung A tidak sama dengan 0. Diperkirakan pula bahwa jika perusahaan tidak menjual barangnya, perusahaan akan rugi 20 miliar rupiah. Bila barang yang terjual 4 ton, laba perusahaan 55 miliar rupiah. Dan bila yang terjual sebanyak 6 ton, laba perusahaan sebesar 30 miliar rupiah. Bila Pi menyatakan laba dalam miliar rupiah dan Q menyatakan kuantitas barang dalam ton, maka A. Tentukan labanya. B. Agar perusahaan tersebut mendapatkan laba yang maksimum seharusnya berapa unit barang yang dijual atau diproduksi? Penyelesaian. Untuk yang A, Pi sama dengan F dalam kurung Q sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Informasi yang tersedia sebagai berikut, di mana dicari terlebih dahulu nilai A, B, dan C untuk mendapatkan nilai tersebut, dan disubstitusikan ketiga titik ke dalam persamaan fungsi laba sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurung Q, Pi sama dengan dalam kurung 0, min 25, sehingga mendapatkan persamaan Pi sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Min 25 sama dengan A dikali 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C, sehingga mendapatkan C sama dengan min 25 yang merupakan persamaan pertama. Yang kedua, dalam kurung Q, Pi sama dengan dalam kurung 4,55, sehingga mendapatkan persamaan Pi sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. 55 sama dengan A dikali 4 kuadrat plus B dikali 4 dikurang 25. 80 sama dengan 16A plus 4B. 20 sama dengan 4A plus B, sehingga B sama dengan 20 dikurang 4A yang merupakan persamaan kedua. Yang ketiga, dalam kurung Q, Pi sama dengan dalam kurung 6,35, sehingga mendapatkan persamaan Pi sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. 35 sama dengan A dikali 6 kuadrat plus B dikali 6 dikurang 25. 60 sama dengan 36A plus 6B, sehingga mendapatkan 10 sama dengan 6A plus B yang merupakan persamaan ketiga. Sekarang substitusikan persamaan 2 ke 3 yang didapat. 10 sama dengan 6A plus B, 10 sama dengan 6A plus dalam kurung 20 dikurang 4A, sehingga A mendapatkan 5. Substitusikan persamaan 4 ke 2 atau ke 3 yang didapat. B sama dengan 20 dikurang 4A, B sama dengan 20 dikurang 4 dikali min 5 sama dengan 20 ditambah 20, sehingga hasilnya adalah 40. Jadi fungsi labanya adalah Pi sama dengan F dalam kurung Q sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, sama dengan F dalam kurung Q sama dengan min 5Q kuadrat plus 40Q
dikurang 25, sehingga B yang ditanyakan adalah Q agar labanya maksimum. Jawabannya, Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 40 per 2 dikali min 5, hasilnya adalah 4. Jadi, agar labanya maksimum, maka barang terjual adalah 4 ton. Yang ketiga, ada kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk menyatakan hubungan antara kuantitas dari dua jenis barang atau joint products yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan tenaga kerja dan bahan mentah atau material yang sama. Secara matematis, kurva transformasi produk adalah tempat kedudukan kombinasi kuantitas dua jenis barang yang dapat dihasilkan dengan masukan atau input tertentu. Apabila kuantitas kedua jenis barang yang dihasilkan tersebut adalah Q1 dan Q2, kurva transformasi produk akan menunjukkan hubungan antara Q1 dan Q2 berbanding terbalik, yang memiliki arti bila kuantitas Q1 bertambah, maka kuantitas Q2 akan berkurang dan sebaliknya. Dalam prakteknya, banyak proses produksi industri dapat menghasilkan lebih dari satu keluaran atau output, misalnya sejenis barang, tetapi dengan kualitas yang berbeda atau kualitas 1, kualitas 2, dan seterusnya. Kurva transformasi produk ini bila digambar akan cekung terhadap titik nol seperti pada gambar berikut yang ada di bawah ini. Contoh pertama, sebuah perusahaan memproduksi sejenis barang dengan kualitas yang berbeda, yaitu A1 dan A2, masing-masing sebanyak Q1 dan Q2 unit. Kurva transformasi produk untuk masukan atau input tertentu yang digunakan adalah Q2 sama dengan 100 dikurang 1/4 Q1 pangkat 2. Lalu, berapa unit maksimal A1 dan A2 yang dapat diproduksi, dan berapa unit barang A1 dan A2 diproduksi agar kuantitas A1 dan A2 sama banyak. Penyelesaian, kita akan mencari yang A dulu, lalu kita akan mencari Q1-nya itu berapa. Nah, untuk mencari Q1, pasti Q2-nya itu kan sama dengan 0. Nah, Q2-nya itu sama dengan 100 dikurang 1/4 Q1 pangkat 2. Nah, Q2-nya ini akan diganti menjadi 0, yang dimana akan menjadi 0 sama dengan 100 dikurang 1/4 Q1 pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan hanya Q1, berarti kita akan memindahkan min 1/4 Q1 pangkat 2 ke ruas sebelah kiri. Nah, sesudah dipindahkan, dia pasti kan bukan lagi menjadi min 1/4 Q1 pangkat 2, tetapi dia akan menjadi 4 Q1 pangkat 2. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi 4-nya ini ke ruas sebelah kanan untuk dikalikan 100, yang akan nanti hasilnya tuh Q1 pangkat 2 sama dengan 400. Nah, karena kita hanya perlu Q1-nya saja, berarti pangkat 2 yang dari Q1-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan yang akan menjadi akar untuk 400. Lalu kita akan mencari akar dari 400 itu yang hasilnya di mana Q1 12 sama dengan kurang lebih 20, yang di mana Q11 sama dengan 20 atau bermakna, dan Q12 sama dengan min 20 atau tak bermakna. Nah, lalu kita akan mencari Q2-nya itu berapa. Nah, untuk mencari Q2, pasti Q1-nya itu sama dengan 0, dan Q2-nya mempunyai variabel 100 dikurang 1/4 Q1 pangkat 2. Nah, 0 yang dari Q1-nya ini kita masukkan ke dalam Q1-nya saja di dalam variabel Q2-nya itu. Maka hasilnya menjadi Q2 sama dengan 100 dikurang 1/4 dikali 0 pangkat 2. Maka Q2-nya ini sama dengan 100. Jadi, kuantitas A1 dan A2 yang maksimal dapat diproduksi masing-masing adalah 20 unit dan 100 unit. Lalu kita akan mencari yang B. Bila Q1 sama dengan Q2, maka Q1-nya berapa dan Q2-nya ini berapa? Nah, Q2-nya ini kan mempunyai variabel 100 dikurang 1/4 Q1 pangkat 2. Nah, karena Q1 sama dengan Q2, berarti variabelnya Q2 ini otomatis sama kan dengan variabel Q1. Lalu setelah itu Q1 pangkat 2 ditambah 4 Q1 min 400 sama dengan 0. Kita akan mendapatkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4,
dan C-nya ini sama dengan min 400. Lalu, karena kita sudah menemukan A, B, C-nya, kita akan masukkan ke dalam rumus determinan, yang dimana akan menjadi Q112 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, karena kita sudah menemukan angka dari A, B, C, kita akan masukkan ke dalam rumus ini yang akan menjadi min 4 tambah kurang 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 400 per 2 dikali 1. Maka hasilnya ini akan menjadi Q11 ini sama dengan 18,9 atau bermakna, dan Q12 ini sama dengan min 22 0,9 atau tidak bermakna. Jadi kuantitas A1 dan A2 yang harus diproduksi agar A1 dan A2 sama banyak adalah Q1 sama dengan Q2 yang sama dengan lagi 18,9 unit. Penyelesaian. Kita kan tidak tahu Q1 ini berapa dan Q2-nya ini berapa. Nah, sesuai soal yang tadi, kita juga sudah menemukan Q1-nya ini tuh sama dengan sepertiga Q2. Lalu Q2 ini kan mempunyai persamaan, yaitu 9Q1 pangkat 2 dikurang 56. Nah, 9Q1 pangkat 2 dikurang 56 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, yang akan menjadi Q2 min 9Q1 pangkat 2 tambah 56 sama dengan 0. Nah, karena tadi kita sudah menemukan Q1-nya berapa, maka Q1 yang sama dengan sepertiga Q2 ini kita masukkan ke dalam Q1 yang dimiliki 9 itu, yang akan menjadi Q2 dikurang 9 dikali sepertiga Q2 pangkat 2 tambah 56 sama dengan 0. Lalu hasilnya adalah Q2 min Q2 pangkat 2 tambah 56 sama dengan 0. Lalu kita kalikan min 1. Maka hasilnya Q2 pangkat 2 min Q2 tambah 56 sama dengan 0. Nah, Q2 pangkat 2 min Q2 min 56 ini kita masih bisa kecilin lagi menjadi yaitu Q2 min 8 dikali Q2 tambah 7 sama dengan 0, yang dimana Q2 satunya itu sama dengan 8 atau bermakna, dan Q2 2-nya ini sama dengan min 7 atau tak bermakna. Maka kita sudah menemukan Q2-nya ini tuh 8. Nah, sekarang kita akan mencari Q1-nya ini berapa. Nah, Q1 itu kan sama dengan sepertiga dikali Q2. Nah, tadi kita sudah menemukan Q2-nya itu kan 8. Maka 8-nya ini dimasukkan dan akan dikalikan dengan sepertiga. Jadi Q1 itu sama dengan sepertiga dikali 8. Maka hasilnya adalah 8/3. Jadi, agar kuantitas marmer kualitas 1 sepertiga kali kuantitas marmer kualitas 2, maka masing-masing marmer harus diproduksi sebanyak 8/3 unit dan 8 unit. Lalu contoh kedua, suatu perusahaan marmer memproduksi 2 jenis marmer dengan kualitas 1 dan 2 melalui proses produksi yang sama. Kurva transformasi produk untuk sejumlah masukan atau input yang digunakan dinyatakan oleh persamaan berikut, yaitu Q2 sama dengan 9Q1 pangkat 2 min 56. Bila Q1 dan Q2 adalah kuantitas masing-masing marmer yang diproduksi, berapa unit masing-masing marmer harus diproduksi agar kuantitas marmer kualitas 1 sepertiga kali kuantitas marmer kualitas 2? Penyelesaian. Kita kan tidak tahu Q1 ini berapa dan Q2-nya ini berapa. Nah, sesuai soal yang tadi, kita juga sudah menemukan Q1-nya ini tuh sama dengan sepertiga Q2. Lalu Q2 ini kan mempunyai persamaan, yaitu 9Q1 pangkat 2 dikurang 56. Nah, 9Q1 pangkat 2 dikurang 56 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, yang akan menjadi Q2 min 9Q1 pangkat 2 tambah 56 sama dengan 0. Nah, karena tadi kita sudah menemukan Q1-nya berapa, maka Q1 yang sama dengan sepertiga Q2 ini kita masukkan ke dalam Q1 yang dimiliki 9 itu, yang akan menjadi Q2 dikurang 9 dikali sepertiga Q2 pangkat 2 tambah 56 sama dengan 0. Lalu hasilnya adalah Q2 min Q2 pangkat 2 tambah 56 sama dengan 0. Lalu kita kalikan min 1. Maka hasilnya
Q2 pangkat 2 min Q2 tambah 56 sama dengan 0. Nah, Q2 pangkat 2 min Q2 min 56 ini kita masih bisa kecilin lagi menjadi yaitu Q2 min 8 dikali Q2 tambah 7 sama dengan 0, yang dimana Q2 satunya itu sama dengan 8 atau bermakna, dan Q2 2-nya ini sama dengan min 7 atau tak bermakna. Maka kita sudah menemukan Q2-nya ini tuh 8. Nah, sekarang kita akan mencari Q1-nya ini berapa. Nah, Q1 itu kan sama dengan 1/3 dikali Q2. Nah, tadi kita sudah menemukan Q2-nya itu kan 8. Maka 8-nya ini dimasukkan dan akan dikalikan dengan 1/3. Jadi Q1 itu sama dengan 1/3 dikali 8, maka hasilnya adalah 8/3. Jadi, agar kuantitas marmer kualitas 1 1/3 kali kuantitas marmer kualitas 2, maka masing-masing marmer harus diproduksi sebanyak 8/3 unit dan 8 unit.